salah sekitar kira-kira 1 tahun yang lalu kalau tidak salah, mungkin ada yang malam hari ini bertemu lagi. Itu saya sempat mengisi di waktu itu acaranya di Balai Desa, jadi Balai Desa Pijeran, dengan tema yang sama juga Pak ya, dengan tema yang sama juga, perencanaan program untuk rakyat miskin. Jadi sebelum saya mulai Pak, mungkin sedikit pengenalan. Jadi mungkin nanti apa yang saya sampaikan ini, cara saya menyampaikan, kemudian materi yang saya sampaikan sedikit agak berbeda dengan mungkin pemateri atau pembicara yang lain yang pernah ada, karena saya background saya dari peta Pak. Jadi kalau mengupas segala sesuatu tentu ini akan kami bedah dengan pola pikir atau cara pandang Pancasila gitu Pak. Nah, jadi berkaitan dengan penguatan atau perencanaan program untuk rakyat miskin, ini sebetulnya kalau dari kacamata Pancasila Pak ini, perkataan miskin ini tidak ada gitu Pak ya. Jadi dari sana harusnya program ini hanya berhenti perencanaan program untuk rakyat saja gitu, karena kemiskinan ini terlahir dari adanya standar-standar. Jadi hari ini misalnya dikatakan miskin, Bank Dunia punya standar nek pendapatan ini ku 1,5 juta ke bawah gitu. Kemudian pemerintah misalnya punya standar lain. Karena mengingat perencanaan program untuk masyarakat miskin ini sangat penting, maka tentunya baik itu dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sampai dengan evaluasi ini juga harus dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri Pak gitu ya. Jadi yang namanya rakyat itu ya masing-masing individu yang ada di dalam suatu wilayah. Makanya kemudian kalau Pancasila itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini artinya harus bisa kita bawa ke dalam wilayah yang lebih kecil. Contohnya malam hari ini berada di wilayah tingkatan desa Pijeran Pak ya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kalau kita tarik ke wilayah desa, ini artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Pijeran Pak. Kalau misalnya di Pijeran itu ada 2000 penduduk, berarti keadilan sosial ini harus menyentuh 2000 penduduk itu Pak. Misalnya ada 1999 orang, ketinggalan satu, maka konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini gagal gitu Pak, gagal. Nah, bicara perencanaan program untuk rakyat miskin, mungkin saya sedikit cerita Pak sebagai pengantar. Jadi tahun 2010 saya bersama dengan tim 40 peta ini pernah merencanakan, dulu pernah saya bahas, merencanakan desa binaan, yang mana kita mengacu kepada perekonomian bangsa ini, yaitu ekonomi lumbung gitu Pak ya. Ekonomi lumbung, mungkin kalau dulu saya waktu di Balai Desa itu menyampaikannya hanya gambaran, ini kita akan bedah secara teknisnya seperti apa gitu Pak. Nah, jadi 2010 kami berangkat ke Halmahera Barat, kemudian dilanjut ke Bolang Mangundo di Sulawesi Utara. Ini kita menggagas desa binaan yang kami sebut dengan lumbung gitu Pak ya. Jadi tak ada bedanya sebetulnya dengan program-program yang lain, cuma lumbung ini kita mengambil daripada budaya bangsa. Makanya di awal saya bicara kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini ilmu yang akan kita kupas ini adalah ya ilmu Bapak Ibu sekalian, artinya ilmu yang sudah lama berkembang di Indonesia ini, yang kemudian kita sebut dengan perekonomian lumbung. Nah, biasanya di dalam program-program pemberdayaan seperti contohnya PNPM, ada banyak lagi Pak itu tahun-tahun yang lalu
dari orde lama maupun orde yang sekarang ini banyak program pengentasan kemiskinan, tapi outputnya ini kemudian selalu tidak ada gitu Pak ya, selalu tidak ada, ramenya hanya sebentar gitu biasanya. Ini karena sebetulnya konsep atau pemahaman tentang masyarakat yang berdaya itu seperti apa, ini harus kita kupas lagi Pak ya, kita kupas lagi masyarakat yang berdaya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya hari ini seperti di PNPM atau program-program yang lain, ini ada kucuran dana dari pemerintah, kemudian ada faskel, ada fasilitator yang mendampingi, kemudian masyarakat disuruh untuk mengelola dana tersebut. Setelah itu disuruh pelaporan. Ini di dalam kacamata pemberdayaan yang sesungguhnya bahwa ini masih jauh sebetulnya. Ada ini Mas, apa sepeda? Mohon maaf saya lanjutkan. Jadi dalam kacamata pemberdayaan ini masih jauh. Artinya kalau hanya seperti itu, insya Allah kita tidak perlu untuk kumpul di dalam suatu lembaga. Insya Allah masing-masing individu saged Pak nggih, kan ngubengi dana kemudian bikin laporan seperti itu. Nah mungkin inilah yang membedakan konsep program Lumbung dengan program-program yang lain. Jadi saya tidak mencoba untuk membawa Bapak sekalian ke konsep yang ini, cuma nanti saya hanya punyanya cerita Pak. Jadi saya akan cerita kalau Lumbung di daerah ini seperti ini. Nah mudah-mudahan nanti kalau ada yang bermanfaat untuk LKM ini di malam hari ini Bapak sekalian bisa mengambil dari cerita itu.